kali ini tema yang dipilih adalah mempermainkan hukum demi kekuasaan. Kasus pelarangan FPI yang sekarang ini menjadi perbincangan yang luar biasa di mana-mana. Perbincangan masyarakat dari semua lapisan dan dari semua berbagai disiplin ilmu, baik hukum, ekonomi, sosiologi maupun politik, termasuk psikologi bahkan. Nah, untuk memahami bagaimana orang hukum melihat peristiwa ini, saya akan mewawancarai dengan seorang pakar hukum dari Solo yang juga merupakan akademisi dari UNS, selain juga ketua dari Legal Expert Association. Itu Pak Muhammad Taufik. Apa kabar, Pak? Kabar baik, alhamdulillah sehat. Yang pasti saya sekarang ini memakai topi ini, ada gambar merah putih di sini, karena adanya narasi yang berkembang luas bahwa seolah-olah mereka yang kritis terhadap kekuasaan itu anti NKRI, anti Pancasila. Itu nggak benar. Untuk saya itu tidak berlaku sama sekali. Nah, sekarang saya langsung ke Pak Taufik aja. Bagaimana Anda melihat kasus pembunuhan FPI ini? Ada yang mengatakan ini hanya permainan aja, bahkan manipulasi atau mempermainkan hukum untuk sebuah kekuasaan pada dasarnya. Bagaimana Pak Taufik? Ya, saya melihatnya sederhana saja bahwa negara ini posisinya sekarang ibarat orang mau ke kamar mandi itu udah kebelet ya, udah kebelet. Jadi ketika orang kebelet itu nalar sehatnya nggak dipakai. Karena kalau berbicara pembubaran FPI itu, kita ini kan menganut asas due process of law. Apa itu asas due process of law? Ketika memberlakukan sebuah peraturan, maka orang yang dikenai peraturan itu juga harus dilindungi hak-haknya begitu. Jadi memberlakukan peraturan itu, orang yang memberlakukan juga kena, yang diberlakukan peraturan juga kena. Narasinya yang terjadi sekarang di era pemerintahan Jokowi ini kan bunyinya begini, negara tidak boleh kalah melawan warga negara. Itu sudah diksi yang salah, karena asasnya itu di depan hukum itu pembukaan undang-undang dasar itu jelas ya, persamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan. Kita terjemahkan menjadi asas equality before the law. Makanya diaturlah pasal 27, diaturlah pasal 28. Nah, kembali kepada due process of law, nampaknya negara ini belajar semenang-menang dari kasus HTI. Saat itu HTI tiba-tiba ditutup dan semua dilarang. Yang ini lebih konyol, permainan sosiodramanya, teatrikalnya lebih seru, melibatkan tentara ya. Apalagi ada itu tentara di bawahnya Dudung itu memang tentara unik ya, tentara unik itu ya. Saya ingin komentari begini, yang namanya pembubaran itu yang sah karena kita ini menganut hukum positif, itu harus lewat proses pengadilan. Tidak ada membubarkan sebuah ormas itu tanpa lewat proses pengadilan. Saya yakin hari ini di semua lini NGO, non-government organization yang berkaitan dengan demokrasi, apakah YLBHI, Kontras, ya, kemudian Amnesty International Perwakilan Indonesia, ICW dan sebagainya, semuanya sama. Cara negara itu tidak benar. Lebih-lebih dengan show of force, tentara ikut-ikutan masuk di gang pertamburan, itu konyol, tidak beradab, dan makin mundur. Yang benar bagaimana? Sesuai dengan Undang-Undang Ormas. Ya, maaf Pak Taufik, wajah Anda tidak kelihatan ini. Nomor 13 2017. Itu harus lewat 4 tahap. Tahap yang pertama apa? Dikasih peringatan. Reprimen 1, reprimen 2, reprimen 3, peringatan 1, 2, 3. Kalau itu tidak mengindahkan, nanti digugatlah ke pengadilan. Dalam tempo 30 hari persidangan itu akan diputus. Nah, disitulah baru muncul Front Pembela Islam ini diteruskan atau tidak. Nah, dan mereka karena lewat proses peradilan, mereka memiliki hak. Apa itu haknya? Mengajukan banding, mengajukan kasasi, sebagaimana Hizbut Tahrir Indonesia. Kalau saya melihat tadi di awal saya memulai percakapan dengan kata-kata kebelet, ini kan karena marah yang luar biasa. Saya tidak tahu itu kontraknya apa kaitannya dengan pilkada DKI. Yang pasti penutupan HTI dan sekarang Front Pembela Islam itu masih terkait erat dengan kekalahan Ahok di dalam proses pilkada DKI. Dan kayaknya atau nampaknya
mereka yang sudah terlanjur memberi down payment besar meminta untuk segera dibubarkan. Itu dalam bahasanya orang Jawa namanya klilip. Begitu Bang Gigen. Jadi kalau Anda tanya dari sisi hukum, saya bilang nggak ada sisi hukum. Nggak ada sisi hukum manapun, itu semua ditabrak gitu. Ya. Iya, dan kelihatannya masih akan ada lagi tindakan-tindakan yang keras gitu, karena antara lain ini diungkapkan oleh Maijen Pur Hendro Priyono, mantan Pangdam Jaya dan juga mantan Kepala BIN, yang biasanya ucapan-ucapannya itu banyak yang benar gitu, seolah dia sendiri seorang penguasa gitu, meskipun secara formal dia tidak punya jabatan. Kemudian sekarang dia mengatakan bahwa nanti organisasi pelindung FPI akan dapat gilirannya, tanpa menyebut siapa itu, apakah Muhammadiyah atau organisasi yang lain. Kemudian Pak Mahfud MD juga sudah mengingatkan, ini saya lihat sebagai indikasi akan ada tindakan-tindakan lain yang tidak kalah keras, terutama penangkapan-penangkapan, dengan mengatakan mulai tahun 2021 polisi siber akan betul-betul diaktifkan, sehingga mereka yang jam 8 pagi mengancam pemerintah jam 10 sudah bisa ditangkap. Wah, ini saya melihat ini kok mengerikan ya situasi kita pada saat ini dan tahun 2021. Nah, ini komentar saya sangat kacau. Jadi ini ada dua kesalahan fundamental memahami hukum. Perkumpulan itu ada dua, yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Yang tidak berbadan hukum itu seperti CV, firma, UD dan sebagainya. Itu perkumpulan. Yang berbadan hukum itu antara lain yayasan, dan salah satunya itu adalah bentuknya ormas. Nah, kalau kita bertanya apakah yang dibubarkan oleh Mahfud MD beserta 5 petinggi itu ormasnya atau perkumpulannya? Karena kalau perkumpulan yang sifatnya privat itu tunduknya bukan pada undang-undang ormas, tapi tunduknya pada KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana diaturnya di pasal 1338 bahwa perjanjian itu berfungsi sebagai undang-undang. Apa maksudnya undang-undang? Bahwa semua orang yang di situ sepakat, maka itu selesai, sudah berdirilah itu perkumpulan, nggak perlu ada persetujuan pihak ketiga, nggak perlu apalagi didaftarkan di Kumham. Itu yang namanya perkumpulan yang tidak berbadan hukum. Baru menjadi masalah kalau itu perkumpulan berbadan hukum. Harus memang rekomendasi pengadilan negeri setempat, kemudian dibuatkan anggaran dasar rumah tangga, dan kemudian didaftarkan di Kemenkumham, diundangkan, baru itu menjadi perkumpulan yang bersifat badan hukum. Kalau tidak badan hukum tidak perlu. Jadi negara ini kacau. Maka yang dibubarkan yang mana? Yang FPI sebagai perkumpulan yang tidak berbadan hukum, ataukah yang berbadan hukum? Kalau yang berbadan hukum tadi prosesnya ada 4 tahap tadi, harus menunggu pengadilan, nggak bisa serta-merta. Ini menjadi seperti Malaysia di masa-masa Mahathir, ya. Mereka memakai namanya ISA, Internal Security Act. Kalau kita dulu namanya PNPS 1163 atau Undang-Undang Anti Subversi. Ini tidak memakai kata-kata anti subversi, tetapi proses penutupan seperti itu sama artinya dengan menggunakan undang-undang subversi. Subversi itu tidak perlu butuh penetapan pengadilan. Jadi menurut saya dari kacamata hukum, ini bukan hanya sekedar abuse of power. Mereka sama sekali tidak menghormati hukum, termasuk hukum positif. Undang-undang itu kan mereka yang buat, undang-undang itu mereka yang bikin. Tapi mereka tabrak sendiri karena tadi kebelet itu, ya. Begitu Bang Gikin. Dan kita ketahui sekarang ini juga ada aktivis yang ditangkap masih di dalam tahanan. Menurut Anda bagaimana itu status hukumnya? Apakah mereka juga mempunyai dasar hukum untuk melakukan penangkapan-penangkapan kepada para aktivis yang kelihatannya masih akan berlanjut? Nah, ini pertanyaan bagus. Sebelum ke sana saya akan jawab bahwa Mahfud MD ini blunder. Dia mengatakan sejak 2019 Front Pembela Islam itu ilegal. Nah, pertanyaannya berarti yang ditembak mati 6 orang di jalan tol KM 50 Cipali itu warga negara Indonesia yang bukan anggota FPI. Makin menunjukkan kalau perbuatan negara membunuh orang di jalan tol itu masuk kategori extraordinary crime, dan itu di dalam
HAM adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, nggak perlu berputar-putar kayak Pak Mahfud. Bedanya HAM satu dengan HAM yang lain, semua yang melawan hukum itu melanggar HAM, tetapi HAM itu kejahatannya cuma dua, pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM luar biasa. Yang ini adalah extraordinary crime, berarti crime human dignity adalah pelanggaran HAM luar biasa. Jadi nggak usah muter-muter kemana-mana. Proses penangkapan ini saya meyakini akan terus berlangsung. Oleh karena itu, jawabannya bagaimana dengan mereka yang ditahan? Ya makin tidak karu-karuan, ditahan sebagai apa? Katanya FPI sudah dibubarkan. Dan baru kemarin diumumkan. Masa dianggap 2019 mereka sudah bubar, tapi ditangkapinya Desember 2020. Jadi mereka ini warga negara yang tidak bersalah. Begitu Bang Kikin, konyol ngaco dan sama sekali tidak menghormati hukum. Ya. Sekarang ini kan juga ada juga yang mengatakan, misalnya Pak Margarito Kambis ya mengatakan pernyataan menteri itu bukan hukum. Ya. Menurut Anda bagaimana, Pak? Ya, saya sepakat. Tadi di awal saya bilang negara hukum itu memakai pendekatannya adalah hukum positif. Hukum positif itu diujinya dengan due process of law. Apa itu due process of law? Semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh aparatur hukum itu bisa diaudit. Bentuknya audit itu apa? Ketika saya menangkap, saya ini sebagai penegak hukum atau bahasa sederhananya saya ini polisi begitu, saya mau menangkap itu harus bisa diaudit. Namanya legal audit. Siapa yang memberi perintah saya nangkap? Ya. Yang kedua, saya punya surat tugas enggak untuk nangkap? Sama ketika kita menyatakan bubarkan, masa hanya dengan pidato Menko Polhukam saja kemudian bubar. Ini kan mengulang waktu Wiranto bersama dengan siapa itu Menteri Dalam Negeri membubarkan yang namanya Hizbut Tahrir Indonesia. Saat itu Kapolrinya adalah siapa yang sekarang itu. Jadi ini ngaco, sudah ini ngaco. Pokoknya mereka ini menggunakan metode trial and error. Jadi jangan berdebat, jangan berbicara di era Jokowi fase kedua ini menggunakan pendekatan hukum. Lebih-lebih hukum positif nggak ada. Dan Hendro ini yang mengaku dokter hukum karena dia punya kantor hukum Hello, Hendro Priyono Law Office. Ini bahasanya ngawur. Dia pernah mengatakan hukum kedaruratan. Darurat itu tidak berlaku hukum, goblok itu. Goblok bener itu, si Hendro itu. Darurat kok pakai hukum, gimana logikanya, nggak nyambung. Mahasiswa S1 nggak bakal nemuin itu. Namanya darurat itu hukum tidak berlaku, makanya disebut darurat. Ada darurat dua, darurat sipil, darurat militer. Jadi kalau tadi Bang Kikin sebut, justru ini makin menunjukkan orang yang tidak punya positioning di pemerintahan, tapi punya kekuatan otoritas yang begitu kuat, menandakan negara ini kacau dan balau. Ya. Jadi nggak ada pendekatan hukum positifnya, nggak ada. Itu Bang Kikin, ya.